Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nada Rizky, NRP 23 2023 034. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan data pengamatan GPS detail situasi metode RTK. Di mana pengolahan data pengamatan GPS detail situasi metode RTK atau real time kinematik merupakan teknik survei yang menghasilkan data posisi dengan ketelitian tinggi secara real time. Metode ini menggunakan dua receiver GPS, satu sebagai base station atau stasiun referensi yang posisinya diketahui, dan satu atau lebih sebagai rover atau pengamatan bergerak. Base station mengirimkan koreksi data secara langsung melalui radio, internet, atau sinyal seluler ke rover untuk mengurangi kesalahan posisi akibat gangguan atmosfer, orbit satelit, dan jam. Hasilnya, posisi rover dapat ditentukan dengan ketelitian cm, yang sangat berguna untuk pemetaan detail situasi seperti batas tanah, bangunan, dan infrastruktur permukaan secara presisi, tinggi, dan efisien di lapangan. Nah, di mana pengukurannya ini dilaksanakan pada hari Senin 2 Juni 2025 jam 12 siang. Kemudian, ini AOI atau wilayah yang menjadi fokus di sekitaran gedung DKP. Ini AOI yang dipilihkan oleh asisten untuk kelompok 2. Kemudian ini untuk gambar yang lebih jelasnya, ini adalah sekitaran DKP. Kemudian base-nya diletakkan di TN30 area terbuka agar dapat menangkap sinyal dengan baik. Kemudian yang didetailkan itu gedung, jalan, dan taman. Kemudian ini perencanaannya itu saat di lapangan, stasiun dasar ditempatkan di lokasi yang koordinatnya sudah pasti. Stasiun rover ini yang digunakan untuk mengukur posisi di lapangan, menerima sinyal lalu menyalurkan datanya ke stasiun dasar melalui jaringan. Kemudian stasiun dasar membandingkan sinyal dari satelit dengan data yang dikirim oleh rover. Selisihnya dihitung untuk mengetahui seberapa besar kesalahan posisi. Koreksi data dihitung oleh stasiun dasar lalu dikirimkan kembali ke rover. Stasiun rover menerima koreksi tersebut dan menggunakannya untuk memperbaiki posisi. Hasil akhirnya adalah posisi yang sangat akurat, bahkan bisa mencapai sentimeter. Kemudian alat-alat yang digunakannya ada GPS receiver, tatip, Libra, meteran, baterai GPS, pol, dan pom pengamatan. Kemudian ini nanti teknik pengolahannya akan dijelaskan lebih lanjut secara rinci. Kemudian nanti hasilnya berupa plotting koordinat RTK yang disertai base map atau citra dengan dua posisi status RTK peak atau RTK plot, di mana berupa ambiguitas fase sinyal GNSS. Kemudian ini dokumentasi saat pengambilan titik di lapangannya untuk kelompok 2. Kemudian selanjutnya kan datanya itu sudah didapatkan dari sini di Excel ini. Namun datanya ini masih sangat berantakan. Jadi cara untuk merapikannya itu bisa pilih kolom A, kemudian ke data, kemudian ke text to column, kemudian next, kemudian centang koma, kemudian next, dan ini sudah bisa finish. Nah, ini data yang sudah rapi, di mana data yang akan digunakannya itu hanya ID, name, date, is, dan date ini yang akan dipakai. Ini bisa disalin, kemudian dipindahkan ke Excel baru. Nah, namun di sini tuh nanti datanya yang dipakai itu cuman RTK fix kalau bisa. Ini data yang akan dipakai nanti disimpan di format CSV. Namun karena di sini saya sudah merapikannya, ini data-data yang sudah dirapikan. Nah, untuk selanjutnya di pengolahannya itu dikasih Sipil 3D ya. Nah, ini untuk pengolahan lebih lanjutnya di aplikasi Sipil 3D. Awalnya yaitu diedit dulu koordinatnya dengan cara klik edit drawing setting. Nah, ini untuk datumnya pilih bagian 84 dan
Di sini UTM zona 48S. Kemudian jika sudah, diklik OK. Ini sudah di edit setting. Untuk selanjutnya, untuk melihat citra foto citra di Tenas itu bisa ke bagian planning and analysis, insert, dan image. Ini dibuka saja, klik OK. Nah, untuk memunculkannya, enter. Kemudian untuk menginput data koordinatnya bisa dengan cara balik lagi ke Civil 3D. Kemudian di bagian poin ini, klik kanan dan create. Kemudian di setting. Nah, untuk select file-nya itu masukkan data yang sudah dirapikan. Klik open. Nah, jika tanda centang berarti ini bisa dipakai untuk ininya, pilih PNEDZ. Sudah terinput semua, kemudian centang add point to group dan beri nama. Ya sudah, klik OK. Nah, ini data-data yang sudah diinput. Nah, kemudian data-data ini tuh harus ditarik garis sesuai dari detailnya apa saja. Namun sebelum itu buatkan layer terlebih dahulu. Layer properties, kemudian tambahkan dimana yang pertama nama jalan. Ada jalan, ada gedung, ada taman. Untuk menjadi pembedanya, jalan beri warna merah, gedung beri warna biru, dan taman diberi warna hijau. Nah, jika sudah, di layer ini pilih untuk jalan. Nah, dengan cara ini tuh untuk digitasi, karena ini penamaannya taman DKP, berarti layarnya di taman. Kemudian untuk membuat garisnya itu di polyline. Tarik garis sesuai titik yang ada. Misal ini dengan ini. Nah, itu cara untuk tarik garisnya, dimana di detail situasi ini bentuknya harus sama dengan yang ada di citra Itenas ini. Saya sudah coba buatkan. Nah, namun hasilnya tuh hanya seperti ini, karena ada kesalahan saat pengambilan datanya. Maka data-data yang ada tidak secara detail membentuk detail Itenas yang sesungguhnya. Namun sejauh ini untuk itu paham bagaimana cara pengolahan DRTK ini untuk dijadikan data yang mirip seperti situasi yang ada di Itenas. Jadi untuk gambaran hasil yang sesungguhnya kelompok kami untuk sekitaran DKP itu hasilnya ada seperti ini, kurang lebih seperti ini. Dari ini citra Itenas yang lebih jelas. Nah, ini bentuk dari data koordinatnya kurang lebih seperti ini, titik-titiknya, dan dimana yang merah ini jalan, yang hijau ini taman, yang biru ini gedung. Nah, ini gambaran jika data koordinatnya
diambil secara benar dan tidak ada kesalahan saat pengambilannya. Dan kemudian base-nya itu tadi diletakkan di sekitaran sini, itu ayat 30. Nah, untuk selanjutnya, jika sudah mendigitasi data-data koordinat yang ada, untuk di layoutnya bisa ke bagian layout. Nah, ini tools yang bisa dipakai untuk layout. Jadi, hasil untuk kelompok kami kurang lebih hasilnya seperti ini. Karena mungkin ada kesalahan, jadi hasilnya berantakan. Namun ini bukti hasil bahwa kelompok kami sudah mengambil data koordinat yang ada. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.